tangan dulu. Pelajaran. Siapa yang mau nih Pak? Antoni dulu bertiga. Ya baca. Jadi ini ya sampai ya baca di situ diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Terima kasih. Oke, sebelum kita masuk pelajaran, kita cek dulu kehadirannya. Ahmad Rodi dari Ahmad Tony Wijaya, Ahmad Nazril Azhari, Hadir Pak. dan Yoga Pratama si ganteng. Kenapa? Kita Allah Ta'ala itu semuanya bagus gitu kan. Fitriyatul Syifa, Muhammad Faisal, Muhammad Aditya Saputra, Aditya Saputra, dia sebagai perempuan Saputri. Muhammad Andrian Syahir, Muhammad Anas Fadilah, Muhammad Maulana, Muhammad Hussein Al-Fatih, Muhammad Ferdi Hasan, Muhammad Fadilah, Muhammad Ridha Mukallad, Mukallad ya, Mukallad, Muhammad Mufti Pahlavi, Muhammad Ridwan, Muhammad Zaini Abi, Nasir, Nazbil Al-Jarisi, Nurhijati Hasanah, Nurul Asfiya, Amiyadi, ini Tapiani, Satria Gadi. Hadir Pak. Oh. Ke belakang ya. Ini Pak. Siti Ayatul Nisa, siapa dari materi-materi yang telah lalu kan kita sudah menjelaskan tentang surah Al-Fatihah. Siapa yang bisa memberikan sharingnya tentang ilmu yang didapatkan di minggu yang lalu tentang surah Al-Fatihah? Ya, siapa yang ingin menyampaikan pemahamannya tentang surah
Iya, boleh. Ya, biar baca aja. Apa yang biar dapatkan. Gak apa-apa dibaca aja. Baik yang nggak usah pakai nyata, tapi yang kalau punya catatan itu tinggal dibaca aja. Ingat, sudah silakan. Dan apa? Yang suara yang suara yang enggak yang penting kedengaran. Yang suara yang menarik supaya bisa terdengar di video. Oke. Gak apa-apa. Di sini aja. Materi yang saya dapatkan minggu lalu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang dapat Silakan. yang dapat dari minggu semalam, makna dan rahasia ayat pertama surah Al-Fatihah dalam pengalaman bakti kepada orang tua dan guru. Ayat pertama surah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mengandung makna dalam ayat ini mengajarkan kita untuk selalu berpihak tindakan dengan mengingat Allah, memohon rahmat dan kasih sayangnya. Ini menumbuhkan kesadaran bahwa segala sesuatu dalam kehidupan hanya bisa terjadi atas izin dan rahmat. Dalam konteks kehidupan siswa, terutama dalam hal bakti kepada orang tua dan guru, ayat ini dapat menjadi panduan utama. Rahmat dan kasih sayang Allah menjadi teladan bagi siswa untuk menghargai kasih sayang yang mereka terima dari orang tua dan guru. Orang tua dan guru adalah perantara kasih sayang Allah di dunia yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan nasihat untuk kebaikan siswa. Seorang siswa yang benar-benar memahami makna ayat ini akan selalu berusaha untuk memiliki segala perbuatan dengan niat yang baik dan ikhlas, terutama dalam menjalankan perintah orang tua dan guru. Misalnya membantu pekerjaan rumah oleh orang tua atau menjalankan tugas dari guru. Siswa tersebut akan melakukannya dengan penuh kesadaran dan tindakan. Makasih sih, Pak. Oke. Berikutnya Bapak mau bertanya sekaligus kita diskusi. Al-Fatihah itu diamalkan kapan oleh kalian? Baca surah Al-Fatihah. Siapa yang kapan? Baca surah Al-Fatihah kapan? Ya, saya salah. Sudah sholat. Waktu sholat dia dibaca? Baca. Oke. Bagus. Selain di waktu sholat, adakah lagi yang khusus? Misalkan membaca surah Al-Fatihah. Akhir dulu gitu. Sholat di dalam sholat. Setiap melakukan kegiatan. Oke, terus. Oke, selanjutnya Bapak ada permen. Permennya adalah ini. Permennya masing-masing ngomong. Ini yang pertama dari sini misalkan ini menyebutkan namanya dan geser ke sini.
satu kelompok. Iya. Ya. Ini begini juga. Urutannya harus pas ya. Ini urutannya begini. Tapi yang di belakang ini harus dibantu. Karena dia paling banyak juga. Kalau gagal, maka satu kelompok dianggap gagal. Nah ini juga. Ini begini. Oke. Sudah mengerti ya permainannya? Kita mulai dari kelompok A dulu. Nama halaman. Silakan dari sini.
Faisal Muhammad Utara, Bilbil Panjepang, Fahmi Malimau, Malimau, Abil Kinang. Terus. Satria Dendi. Nama saya Satria Dendi, alamat Moksando, Andri Kapok, Haris Tanira, ini Jamban Dalam, Tadi Jan Pahlawan, Putra Haluno, Duen, Taniran, Aulia. Jalan Pahlawan, ini ke Kendala, Putra, Haluno, Duen, Aulia, Satria, Moksando.
sesudah Nabi hijrah ke Madinah lalu turun ayat Al-Quran, maka surah itu digolongkan surah Madaniyah. Nah, surah Al-Fatihah itu golongan surah Makkiyah, berarti diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah kan kandangan kan? Mendapat gelar selain Al-Fatihah, surah ini juga diberi nama Kitab atau Ummul Quran. Kenapa diberi nama Ummul Kitab atau Ummul Quran? Karena Induk Al-Quran. Induk Al-Quran. Itu artinya ibu atau induk. Jadi dalam surah Al-Fatihah itu beradaan kita tercakup Al-Quran. Jadi bahasa sederhananya Al-Fatihah itu adalah kesimpulan dari Al-Quran. Istilah Ummul Kitab atau induk Al-Quran. Makna Quran surah Fatihah ini terlalu kecil ya, karena yang banyak bisa dibaca ya, terjemahannya saja. Ayat pertama dari surah Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Bismillahirrahmanirrahim ini bahasa apa? Arabnya Inggrisnya Cina? Arab. Karena ini bahasa Arab, maka secara tidak langsung pihak pun belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Siapa yang suka dengan Arab? Coba. Ini Arab. Jadi secara tidak langsung Anda pihak semua belajar bahasa Arab. Ya. Kalau Anda bisa membaca Al-Quran, paham terjemahannya, maka itu bisa dipastikan Anda sudah mulai menguasai bahasa Arab. Karena orang yang tidak bisa berbahasa Arab, maka sholatnya tidak sah. Ya kan? Bahasa Arab, sholatnya biar itu pakai apa? Sembahyangnya biar pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Allah Akbar bahasa Arab. Pada pakai bahasa baca, tidak pakai bahasa baca. Jadi kalau diubah ke bahasa baca, sholatnya jadi lucu ya. Allah Akbar jadi Allah benar-benar. Allah benar-benar. Kalau bahasa bacanya seperti itu. Oke, ayat yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alam apa? Semesta. Alam semua alam. Alam barzakh termasuk, alam rahib termasuk, alam akhirat masuk juga, alam kasih sayang masuk juga. Ada alam kasih sayang. Ya. Segala puji Allah bagi Allah Ta'ala yang merupakan Tuhan Rabbil Alamin. Ayat ketiga. Artinya Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Siapa yang bisa memberikan penjelasan atau memberikan materi sedikit penjelasan tentang ayat ini adalah berapa? Belum ya, nanti ya. Ayat keempat.
Ya. Lurus, tidak ada tikungan, tidak ada tikungan ya. Lanjut. Nah, siratal yang di sini nyaring semua, tapi yang di tengah-tengahnya ada suaranya kurang kencang, kurang power. Oke, nah di sini ada masalah, ada tentang tajwid, ya. Ada namanya mat tabi'i. Apa mat tabi'i? Mat tabi'i ini sekilas saja ya, Bapak jelaskan ya. Mat tabi'i itu adalah bacaan yang dibaca panjang terjadi jika ada dua huruf. Nah, jika dua huruf ada salah satu di antara dua huruf mat ini, alif, waw, dan ya, dan sebelumnya ada harokat yang sesuai, misalkan fathah, dan fathah. Sebelum fathah itu, sebelum alif ada huruf berharokat fathah, nanti ada contoh. Nah, habis itu sebelum waw ada huruf dhamma, dan sebelum kasrah, sesudah kasrah ada huruf ya. Panjang bacaannya ada dua harakat. Dua harakat apa? Dua tak dua ketukan. Nanti ada contohnya. Ini contoh. Ini ya sukun. Ada ya sukun. Yanya ya sukun. Sudah sebelumnya sukun ada huruf berharokat kasrah. Maka i-nya ini dibaca panjang. Sudah panjang dua ketukan. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Tidak boleh dibaca Ar-Rahim, tapi harus dibaca Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi harus Nah, maksud ini muncul karena huruf ya sukun, niatnya sukun. Sukunnya tidak ada harokat, ya. Didahului oleh huruf yang berharokat kasrah. Tahu kasrah? Kasrah itu yang baris di bawah. Kasrah kayak kasrah. Nah. Contoh yang kedua pada kata al-alamin. Nah, tadi ada huruf ini alif ya. Sebelum alif ada huruf berharokat fathah. Ya, paham? Bila fathah pasangannya alif, bila kasrah pasangannya yang sukun, bila dhamma pasangannya waw. Nanti ini sama Malik. Ar-Rahim, Al-Alamin, Malik, Malik Yaumiddin. Boleh baca Malik Yaumiddin. Tapi Malik Yaumiddin, Malik Yaumiddin. Oke. Nanti kita diskusi kalau ada yang paham. Nah, ini kosakata bahasa Arabnya.
Al-alamin. Hah? Ada matobinya lah. Ini yang matobi ini. Ada berapa matobinya? Dua. Oke, betul. Ini kelompok dua yang mana? Ain, B, lawan satunya apa? Oke, mim. Nah, ini kelompok C. Kita jawab bagus. Terus Adin, itu ada matobinya enggak? Ada. Oke, bagus. Satu nih masih kosong tengah. Oke, Indina ada. Mana? Nun. Oke, bagus. Dua, satu, kosong. Oke, dua soal lagi. Oke, betul. Dua soal. Terakhir. Ada dulu sini 3, 2, 1, telur. Semangat. Oke, lanjut. Oke, tafsir singkat. Nah, ini perhatikan ya. Habis ini ada permainan ice breaking. Nanti setiap kelompok akan dapat 2 deskripsi ayat dan kelompok lainnya akan menebak itu ayat keberapa. Sambung ayat terlalu mudah kalau Al-Fatihah. Tapi ini deskripsi. Misalnya nanti dari kelompok A memberikan deskripsi ayat, terus kelompok B menebak. Itu ayat keberapa? Nanti dijelaskan. Ayat ini bercerita tentang ini. Lalu kelompok lain menebak. Yang apa? Sanksinya. Perlu sanksinya ada? Sanksinya apa kira-kira? Beli kan? Beli dulu. Selalu mudah. Oke. Tafsir singkat ayat pertama mengajarkan bahwa setiap perbuatan harus dimulai dengan menyebut nama Allah. Setiap perbuatan harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua berisi tentang pengakuan bahwa segala sesuatu berasal dari dan milik Allah. Kita ini milik Allah, gitu kan? Apa yang kita miliki, apa yang kita nikmati itu semuanya dari Allah Ta'ala. Yang ketiga, penegasan kasih sayang Allah yang meliputi segala makhluk. Nah, Allah Ta'ala itu menyayangi kita, sangat sayang. Cuman kitanya saja tidak bisa merasakan kasih sayang Allah secara sempurna. Yang keempat, ayat keempat itu pengingat bahwa semua makhluk akan kembali kepada Allah di hari kiamat. Malik yaumiddin. Ya, Malik yaumiddin. Yang kelima, perwujudan tauhid. Tauhid apa tauhid? Ada yang tahu tauhid? Tauhid. Ada yang tahu tauhid? Yang dari dalam saya tauhid ya. Yang dari kelompok lagi ada. Tauhid itu adalah pengesaan. Pengesaan itu apa?
Tauhid itu adalah penegasan terhadap keesaan Allah. Allah Ta'ala itu tunggal, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak boleh menduakan Allah, meninggalkan Allah. Nah, menduakan Allah tidak boleh, apalagi menduakan kasih sayang. Oke, lanjut. Perwujudan tauhid, bahwa ayat kelima itu tentang perwujudan tauhid, bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan dijadikan tempat bergantung. Ayat 6 itu doa agar Allah Ta'ala menunjukkan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat ke-7 itu menjelaskan tentang jalan yang lurus tadi seperti apa, jalan yang benar tadi seperti apa, yaitu jalan orang-orang yang sudah diberi nikmat, jalannya para nabi dan rasul, bukan jalan yang sesat, itu jalan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah, betul. Al-Fatihah adalah inti dari Al-Quran, ya kan? Inilah kesimpulan. Karena isi Al-Quran itu adalah pengesahan kepada Allah. Yang kedua, penting memahami makna, memahami kosakatanya tadi, memahami tajwidnya, memahami tafsirnya, agar lebih memahami pesan ilahi tersebut. Yang ketiga, selalu mulailah setiap aktivitas dengan mengingat Allah, selalu berzikir kepada Allah. Sedikit menjelaskan tambahannya dari kitab sini. Ini kita namanya kitab akhlak. Kitab akhlak ini kitab tasawuf ya namanya. Akhlak tasawuf tentang syukur, karena tadi di awal ini pembahasan Al-Fatihah salah satunya tentang alhamdulillah. Alhamdulillah itu apa? Bersyukur. Ya, makanya kalau kalian baca Al-Fatihah sehari-hari itu harusnya hatinya jangan galau loh. Kita tuh jangan gampang galau. Jangan gampang galau. Ini harus bersyukur. Nah, di kitab sini dijelaskan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, bersabda, Yunadi yaumal qiyamati alhamdulillah Fatakunu zumratun fayusibulahu iwa'un faydukuluna jannata faydukuluna jannah waqila bin Muhammadun qala alladhina yashkuruna Allah ta'ala ala kulli halin waqila bin akhar alladhina yashkuruna Allah ala sirra wa dharra. Di hari kiamat nanti itu dipanggil. Siapa yang dipanggil? Alhamdulillah. Alhamdulillah ini artinya orang-orang yang selalu bersyukur. Surga dulu artinya masuk surga. Terdahulu lebih dahulu daripada orang lain masuk surga. Siapa yang berdahulu? Ini adalah Alhamdulillah, orang yang selalu bersyukur, memuji Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang Alhamdulillah. Alhamdulillah ini contohnya kayak gimana? Alhamdulillah ini salah satu zikirnya seperti ini.
hendak duduk, alhamdulillah. Mau berdiri, alhamdulillah. Mau makan, alhamdulillah terus. Mau ke WC, di luar WC, buang saja, alhamdulillah. Setelah buang hajat di luar WC, alhamdulillah. Jadi kalau kalian masuk WC, berdoa itu jangan di dalam WC, di luar WC nggak masuk. Nah kalau berdoa keluar WC itu imbah di setelah keluar dari WC baru berdoa. Jangan berdoa di dalam WC. Orang berdoa di dalam WC. Oke, ini sekilas dari Bapak penjelasan tambahan dan kita buka sahabat dulu karya Imam Ghazali. Sekarang kita permainan dulu STP. Ini Bapak bagikan deskripsi ayat. Nanti setiap kelompok membacakan deskripsinya dan menunjuk kelompok lain yang menjawab. Kita bikin dulu permainannya begini. Ini nanti dapat satu kelompok ada 2 kertas. Setiap kelompok dapat 2 kertas dan setelah itu dibacakan deskripsinya. Terus kelompok yang membaca menunjuk satu menunjuk misalkan begini. Lalu membacakan setelah saya membaca menunjuk kelompok B yang menebak. Bila gagal, kelompok berikutnya. Nah, terus deskripsi yang kedua dibacakan lagi oleh kelompok A misalkan. Lalu yang dahulu menebak dipersilakan terlebih dahulu dalam kelompok C. Setelah kelompok C gagal, kalau gagal misalkan baru dilempar ke kelompok B. Nah kalau kelompok B gimana? Ke A dulu. Pertama, setelah itu kelompok C. Untuk deskripsi yang pertama. Deskripsi yang kedua, kelompok C. B menanya ke kelompok C, terus kelompok C tidak bisa jawab, baru kelompok A. Terus ini begini juga. Deskripsi pertama, lempar ke A dulu. Kalau tidak bisa jawab, baru B. Terus kelompok deskripsi kedua dilempar ke kelompok B. Kalau B tidak bisa jawab, baru kelompok A. Oke. Bila bisa menebak dengan benar, maka dapat poin. Poinnya berapa deh? Sepatnya? 2 ya? 2. Nah, gini ya sistemnya kan kalau gagal menebak atau salah tebak, poinnya dikurangi. Jadi satu pertanyaan 2 dulu ya. Kalau gagal menebak nanti kurangi poin 1. Nah, ini ada yang menyerap lah. Ada yang menyerap lah. A, B, C, oke. Ini asing aja. Oke.
siapa yang dua? Ini siapa yang mencatat ini? Ini yang saya udah mencatat di sini. Oke, konsentrasi. Ini mulainya dari mana dulu ya? A, B, C yang mana betul? B. B dulu kan? A dulu A. Tapi jawabannya jangan dibaca ya, deskripsinya aja. Silakan kelompok A dibacakan deskripsinya dan kelompok B yang menebak terlebih dahulu. Deskripsi ayat ini mengandung keinginan hamba untuk berada di jalan yang benar yang akan membawa kepada keselamatan dan ridhai Allah. Ya, silakan tebak kelompok D. Ayat berapa itu? Silakan. Beri waktu. Ayo, bisa jawab? Ya, silakan diulang satu kali lagi. Ayat ini menggambarkan keinginan hamba untuk berada di jalan yang benar yang akan membawa kepada keselamatan dan keridhaan Allah. Ayat 6. Ayat? Nah, Ayat 6. Oke. Satu. Poinnya dua ya. Nah, oke. Kelompok D silakan deskripsi yang kedua dan untuk kelompok C bacakan. ayat ini mengingatkan bahwa hanya Allah yang memiliki wewenang untuk mengadili dan memberikan balasan atas segala amal perbuatan manusia. Ayat 4. Oke, lanjut. Ayat 4. Oke. Oke, silakan. Silakan dari kelompok B ke kelompok mana? Situ dulu ya. A dulu ya. A. Kelompok mana? A dulu. Oke, silakan. Silakan. Perhatikan kelompok A. Ayat ini mencerminkan kebutuhan manusia akan petunjuknya dalam menjalani kehidupan yang penuh makna dan sesuai dengan ridhonya. Silakan opini. 1 sampai 3. Ayat ini mencerminkan kebutuhan manusia akan petunjuknya dalam menjalani kehidupan yang penuh dan sesuai dengan ridhonya. Pak, berapa kali kesempatan ya? 3 kali. Ya. Enggak, menjawab sekali aja. 3 kali itu mengulanginya. Jujur. Jawabannya apa? Ayat kelima. Jawabannya apa? Ya. Kelima. Lanjut. Oke, lagi. Lanjut. Maksudnya 3 kali itu 3 kalinya ulang membacanya. Ya. Silakan. Ayat ini menggambarkan permohonan agar tidak mengikuti jejak orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk Allah sebagai bentuk perlindungan dari kesesatan dan kebingungan. Lagi tidak. Nah,
berapa? Ayat berapa? 5. 4. 3. 2. 1. Kosong. Pak, sudah Pak. Coba. Pak. Tapi awas benar. Ya, lanjut lebar ke sebelah sana. Ya, siap. Ya, maju. Mohon maaf, ada yang dikasih. Saya lagi. Langsung aja di sini. Ya, udah boleh lagi. 5. 4. Jo, jawabannya apa? Kurang 1 C. Masih silakan di sini kelompok. Ini korek lah. Jadi kamu harus Allah dengan sifat kasih sayangnya yang luas dan sempurna, sifat ini mencakup segala makhluk, menunjukkan bahwa Allah mengikuti kehidupan dunia dan akhirat antara setiap berbagai setiap kitanya. Siapa ada? Nomor siapa? A. Lagi pop. Kamu ya? Nyari. Langsung 5. Iya, kamu bilang. Allah dengan sifat kasih sayangnya yang luas dan sempurna, sifat ini mencakup segala makhluk, menunjukkan bahwa Allah mengikuti kehidupan dunia dan akhirat antara setiap kitanya. Apa jawabannya? Kami ambil jawaban di sini. Kita tidak Di sepatunya. Bapak kasih poin 1 aja. Ya, nggak apa-apa dah. Kelompok B, silakan. Misalkan yang membelan dan menghadap permohonan perlindungan kepada Allah yang menjadikan kasih sayangnya, ayat ini juga menunjukkan pentingnya Allah setiap kebenaran yang punya Allah. Silakan. Soalnya lagi ulang nak, kami terakhir. Mau melawan. Ungkapan penghambalan dan permohonan perlindungan kepada Allah yang mencerminkan sayangnya itu dapat menjelaskan pentingnya memulai setiap
situ ada yang tidak tertulis soalnya, ada perintahnya tulisnya tidak tertulis. Ini petunjuk bisa menulis yang ini. Buatnya saya. Kalau tafsir ya. Kalau tafsir boleh kita cari di. Ya. Dalam surah Al-Fatihah itu semua kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi satu kelompok, satu kata, Allah satu kata, Ar-Rahman satu kata, itu sampai walat dhalin itu berapa kata jumlahnya? Itu per kelompok tugasnya ya. Nah ini Bapak bagikan kertasnya. Nanti setelah selesai kalian bacakan hasilnya masing-masing kelompok. Ini satu duduk nanti kalau kurang. Tugas yang pertama apa? Kelompok sini bentar dulu. Nah, kelompok sini membaca surah Al-Fatihah berkelompok. Ini kelompok sini apa? Pak, boleh saya nama itu? Kelompok sini apa? Tugas pertamanya apa? Kelompok A dia tidak membaca surah Al-Fatihah tapi menjelaskan tafsirnya. Kelompok B membaca Al-Fatihah dan menyebutkan maknanya. Kelompok C hanya membaca saja. Tugas pertamanya, tapi tugas berikutnya masing-masing sama aja, cuma beda-beda. Nah, kelompok B dan C kita membaca Fatihah dulu. Tugas pertama, Fatihah. Yang B dan C kita membaca tadarus dulu bersama-sama baca surah Fatihah. Setelah itu nanti kelompok B melanjutkan dengan menjelaskan maknanya. Setelah tugasnya itu secara tertulis dan kelompok C melanjutkan kelompok tugasnya secara tertulis. Sudah kita baca dulu Fatihahnya bareng-bareng kelompok B dan C saja. Alhamdulillah.
Silakan. Ya. Itu hurufnya ada Ayo betul-betulnya singkirkan dulu nanti sudah waktu ya. Ya, coba saya tanya sama Tafsirnya yang sama kayak dulu tadi. Buka ya. yang main game bang. Berapa tinggal aja. Dan yang ini nanti dibuat videonya bukan penjelasan, yang dibuatnya videonya.
Kalau sama bahasa Arab lihat nomor ini. Ini juga Mas 3 kali kan ya. Yang 5 penyuh Ya, sudah tahu jawabannya untuk diulang. Cari ringkasnya Sang raja mulai silahkan mempelai. Jangan supan dulu. Jangan berhenti. Iya, itu katanya. Nilainya lebih sedikit sih, Rani. Ya, Bapak. Ya, silakan.
Yang belum selesai mana?
jangan menyekutukan Allah. Yang keenam, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah jalan yang lurus. Yang ketujuh, itu penjelasan tentang jalan yang lurus itu seperti apa. Jalan yang dilewati oleh orang yang sudah diberi nikmat seperti para nabi dan rasul, bukan jalan orang-orang yang sesat. Nah ini tadi tentang matahari. Matahari terjadi jika apa? Jika apa? Matahari Perhatikan. jika ada huruf mat. Jika ada huruf mat apa? Matahari. Kamu tak fokus ya? Tak fokus. Kamu tak perhatikan. Oke. Saya matahari itu adalah apabila huruf mat. Apabila jika ada huruf mat, alif kodenya dan sebelumnya ada harapan yang sesuai, fathah bertemu alif, lomah bertemu waw, atau kasrah bersama yang sukun, itu dihukumi dengan matahari. Oke. Selanjutnya, ini ada di satu permainan lagi terakhir. Setiap kelompok mainnya main objek. Masing-masing dari besar sampai rendah, kamu harus memahami, kamu harus menjelaskan materi Al-Fatihah yang berkaitan dengan A. Misalkan A, Allah. C, Bismillah. Dapat C, cahaya ilahi. Oke. Dari sini dulu. Selain Allah, sudah Allah. Nah, yang lain Allah kata. Alhamdulillah. C. Hah? C. Dimulai dari C. Jangan mikir. Oke.
tiga. Siapa bicara? Terakhir ini. Mana aja? Belum pulang ya, belum pulang.
pagi